Kamu boleh cerita. Kadang kita bilang orang tua jangan ngomongin aib anak, tapi sebenarnya mungkin kata aib itu sendiri kurang pas ya. Karena sesungguhnya anak itu sedang berproses. Dari belum tahu menjadi tahu. Dari belum baik menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik lagi. Jadi dalam pendidikan anak itu adalah sebuah proses. Beri kesempatan anak untuk berproses. Dan wajar dan sangat wajar kalau dalam proses itu anak melakukan kesalahan. Nah, seringkali yang membuat kita terganggu bukan semata kesalahan anaknya, tapi cara kita memandang. Mindset kita adalah mindset orang dewasa, orang tua yang sudah cukup hidup puluhan tahun, banyak pengalaman, yang pernah salah, yang pernah belajar dari kesalahan, meskipun itu tidak menjamin ya, setua, sedewasa dan setua ini pun kadang-kadang kita juga masih melakukan kesalahan. Tapi mungkin sudah lupa kita pernah salah. Sekarang merasa lebih baik dan akhirnya kurang bisa memaklumi proses anak. Padahal itu adalah bagian alami dari sebuah proses pembelajaran. Lalu yang penting kita ingat itu apa? Ketika anak melakukan kesalahan, tujuan kita bukan untuk mempermalukan, apalagi membuka aibnya. Tujuan kita sederhana, tapi penting. Supaya anak menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi. 3 hal penting ya, saya ulangi ya. Menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan tidak mengulangi lagi. Namun seringkali dalam prakteknya orang tua justru kehilangan fokus. Fokusnya ke distrak, teralihkan. Niat awalnya ingin anak belajar dari kesalahan, tapi yang terjadi malah teralihkan ke emosi, rasa malu, atau ke keinginan yang ingin menunjukkan siapa yang benar. Dan mungkin merasa bangga ketika kita yang benar. Padahal belum tentu orang tua selalu benar ya. Padahal yang dibutuhkan anak bukan itu. Yang dia butuhkan adalah bimbingan supaya bisa memperbaiki diri. Kalau kita memang ingin fokus pada perbaikan, maka kita juga perlu memperhatikan syarat-syaratnya. Artinya ketika kita ingin memberikan nasihat atau melakukan treatment pada anak, pastikan dengan cara yang tepat juga. Bukan hanya niat ya. Salah satu syarat penting adalah jangan menakut-nakuti. Tujuan kita kan pengen bantu anak memperbaiki diri, bukan membuatnya takut atau malu kan. Kadang tanpa sadar kita ingin anak jera dengan cara mempermalukannya. Entah dengan menceritakan kesalahan pada orang lain, menyinggungnya di depan saudara, atau menunjukkan pada teman-temannya. Tapi cara itu justru kurang pas. Atau bisa saya katakan keliru lah. Mempermalukan anak tidak akan membuat dia menjadi lebih baik. Yang terjadi justru sebaliknya. Muncul penguatan atau reinforcement, tapi yang negatif. Kalau penguatannya positif membuat anak semangat dan ingin berubah. Jera, ingin memperbaiki. Tapi kalau penguatannya negatif, justru membuat anak tertutup, defensif, bahkan bisa merasa jengkel, sakit hati kepada orang yang menegurnya atau yang menghukumnya. Meskipun niat kita baik. Kadang kita tidak bermaksud menyakiti, kadang kita hanya ingin anak sadar. Tapi tanpa kita sadari, anak itu ada di dekat kita, mendengar ucapan kita, dan merasa dipermalukan. Dan rasa malu itu bisa jauh lebih menyakitkan daripada kesalahan yang dia lakukan. Memandang bahwa anak punya kesalahan, coba deh bayangkan kalau kita di posisi dia. Mungkin kita juga akan merasa gak nyaman, bahkan sakit hati. Nah, disinilah pentingnya respect. Respect itu adalah karakter yang perlu kita kembangkan ya. Minimal dimulai dari diri kita sendiri dulu. Karena kalau orang tua sudah bisa menunjukkan respect dan terbiasa kita respect pada anak, maka anak-anak akan belajar hal yang sama. Respect itu tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Meskipun anak itu lahirnya belakangan, which is umurnya lebih muda, bahkan mungkin masih kecil, tapi dia tetap butuh respect. Semua orang butuh dihargai. Semua orang butuh dan berhak untuk mendapatkan respect. Dan ketika anak tumbuh di rumah yang penuh rasa hormat, penuh penghargaan,
dia akan belajar satu hal besar, bahwa setiap manusia berharga termasuk dirinya sendiri. Sehingga di situ dia akan belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Disitulah kuncinya ya. Ketika anak merasa dirinya berharga, ia akan punya alasan yang kuat untuk menjadi lebih baik. Bukan karena takut, bukan karena malu, tapi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. So, yuk mulai hari ini kita ubah cara pandang kita. Anak bukan aib yang harus ditutupi, bukan kesalahan yang harus diumbar, tapi proses yang harus dihargai. Karena setiap proses punya waktunya, dan setiap anak punya caranya sendiri untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu boleh cerita.